Kemudian kita semua tahu format laporan keuangan itu bentuknya seperti apa aja. Dan kita akan mulai nanti membahas laporan keuangan dikaitkan dengan studi kasus khusus di perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan bahas tentang materi laporan keuangan, khususnya laporan keuangan yang dibuat di perusahaan jasa dalam konteks perusahaan perseorangan. Dan materi ini bisa kalian baca di buku referensi yang ditulis oleh Warren Riff dan kawan-kawan tahun 2017, terbitan PT Salemba 4. Setelah mempelajari perkuliahan hari ini, diharapkan nantinya kita semua mampu bisa menjelaskan seperti apa itu informasi laporan keuangan, khususnya di perusahaan jasa. Kemudian kita semua tahu format laporan keuangan itu bentuknya seperti apa aja. Dan kita akan mulai nanti membahas laporan keuangan dikaitkan dengan studi kasus khusus di perusahaan jasa. Oke, nah untuk laporan keuangan ini sebetulnya diatur dalam PSAK. PSAK itu singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK ini banyak ya. Untuk laporan keuangan ini diatur dalam PSAK nomor 1. Nah, PSAK ini yang diadopsi di Indonesia itu sebetulnya mereplikasi atau adopsi dari IAS. IAS adalah International Accounting Standard, yaitu peraturan tentang akuntansi yang digunakan di dunia. Selain mengatur 4 laporan keuangan yang utama, dalam PSAK nomor 1 juga dicatat harus adanya catatan atas laporan keuangan. Artinya perusahaan selain memberikan 4 laporan keuangan yang utama tadi, juga harus melaporkan atau memberikan catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu-satu apa saja isi dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan rugi laba, atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai income statement. Nah, income statement yang akan kita bahas di sini adalah khusus untuk perusahaan jasa. Sebetulnya formatnya tidak begitu berbeda, format untuk laporan rugi laba di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Hanya saja untuk perusahaan jasa, komponen dari rugi laba itu tidak mencantumkan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk laporan rugi laba artinya adalah laporan yang memberikan informasi tentang pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, selisih antara pendapatan dan beban ini nantinya akan menghasilkan laba atau rugi dalam perusahaan tersebut. Untuk laba biasanya disebut sebagai net income, artinya laba bersih ya. Dan kemudian untuk formatnya kita bisa lihat dalam contoh di perusahaan jasa. Yang paling penting untuk format laporan rugi laba ini di atas. Kok paling atas itu kita akan tuliskan nama perusahaan selalu. Jadi untuk 4 komponen laporan keuangan ini, formatnya di atas itu kita harus tuliskan nama perusahaan. Kemudian nama laporannya itu apa saja, apakah laporan rugi laba, ataukah laporan perubahan modal, atau laporan posisi keuangan, atau bahkan laporan arus kas, itu kita harus tuliskan di baris kedua setelah nama perusahaan. Kemudian di baris ketiga untuk judul, itu kita harus tuliskan periode waktu pelaporannya, apakah tahun ini atau tahun sebelumnya. Oke, setelah judul kita akan tuliskan isi komponen dari laporan rugi laba tersebut. Nah, seperti definisi tadi bahwa isi dari laporan rugi laba adalah menjelaskan tentang pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode tertentu. Sehingga kita bisa melihat di sini
Untuk saldo akhir, untuk mengetahui apakah perusahaan itu memperoleh rugi atau laba, kita harus bandingkan apakah pendapatan di perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan bebannya. Nah, kalau pendapatan di perusahaan tersebut lebih besar, maka hasil akhir dari laporan rugi laba itu disebut sebagai net income. Sebaliknya, kalau misalnya bebannya lebih tinggi dibandingkan pendapatan, maka perusahaan itu akan menderita kerugian. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan, urutan antara keempat laporan keuangan tadi itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi yang pertama harus kita buatkan dulu laporan rugi laba. Kemudian yang kedua kita harus susun laporan perubahan modal. Baru kemudian yang ketiga kita buat laporan posisi keuangan. Nah, yang keempat nanti baru bisa membuat namanya laporan arus kas. Setelah itu baru dibuatkan catatan atas laporan keuangan. Kenapa hal ini berlaku? Karena untuk laporan rugi laba, saldonya itu akan kita bawa ke laporan perubahan modal. Kemudian saldo yang ada di laporan perubahan modal akan kita bawa ke laporan posisi keuangan. Sehingga urutannya itu tidak bisa dibolak-balik. Misalnya, kita akan buat laporan posisi keuangan dulu, baru setelah itu laporan rugi laba. Tidak akan bisa ketemu angkanya, karena itu menyalahi peraturan, ya. Oke, kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang perubahan modal si pemilik. Konteksnya di sini adalah kita akan membuat laporan keuangan untuk perusahaan perseorangan. Sehingga dalam laporan perubahan modal akan diketahui berapa jumlah modal awal pemilik, kemudian karena ada laba tadi yang kita sudah buatkan di laporan rugi laba, itu akan diketahui apakah si perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. Misal, kalau dalam laporan rugi laba perusahaan menerima keuntungan, maka keuntungan itu akan dibawa ke laporan perubahan modal. Jadi, di dalam laporan perubahan modal isinya adalah yang pertama itu pastikan harus ada yang namanya kepala ya atau judul. Selalu dituliskan nama perusahaan, kemudian judul laporannya, kemudian periode akuntansinya kapan. Nah, setelah itu baru isi. Nah, isi di sini komponen dari laporan perubahan modal itu yang pertama adalah modal awal. Modal awal si pemilik perusahaan sebelum terjadi transaksi selama satu periode. Kemudian dari modal awal itu nanti ada penambahan dari laba yang kita ambil dari laporan rugi laba. Kemudian itu kemungkinan ada prive ya. Prive itu adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi si pemilik. Nanti saldonya setelah kita selisihkan atau hitung akan berubah menjadi saldo akhir. Modal si pemilik itu akan berubah karena adanya tadi ada laba atau rugi, kemudian prive dari si pemilik. Sehingga nanti saldo akhir dari laporan perubahan modal ini akan kita bawa ke laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini contoh dari laporan perubahan modal untuk perusahaan perseorangan. Laporan yang ketiga dari laporan keuangan perusahaan adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini istilah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan asing yang tinggal di Indonesia atau berdiri di Indonesia, mereka masih menggunakan istilah balance sheet. Tapi kalau dalam laporan keuangan untuk perusahaan Indonesia, kita menyebutnya sebagai laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini laporan yang memberikan informasi tentang keadaan hartanya si perusahaan dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk satu periode tertentu. Jadi dalam laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset dan kewajiban ya, atau harta dan kewajiban. Total aset itu menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara kewajiban itu adalah kewajiban utangnya si perusahaan yang harus dibayarkan bisa kepada pemilik perusahaan atau bisa juga kepada kreditur. Oke, kita langsung masuk melihat seperti apa itu format dari laporan posisi keuangan. Bisa dilihat seperti ini.
Kemudian untuk formatnya sekali lagi dalam laporan keuangan yang pertama yang harus kita buat adalah nama perusahaan. Paling atas itu nama perusahaan. Kemudian yang kedua, baris kedua kita harus tuliskan nama laporannya itu apa. Karena saat ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan, berarti kita harus tuliskan laporan posisi keuangan. Nah, baris ketiga baru kita tuliskan periode akuntansinya untuk satu periode akuntansi. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan itu laporannya itu dibuat annual. Annual itu untuk 1 tahun. Atau kita biasa menyebutnya itu annual report, ya. Jadi untuk laporan posisi keuangan itu setelah dituliskan judul, maka kita langsung masuk ke dalam isi. Tadi saya sebutkan isi dari laporan posisi keuangan ini ada harta dan kewajiban. Nah, untuk format laporan posisi keuangan di Indonesia atau peraturan akuntansi itu kita bisa membuat dalam 2 versi. Yang pertama istilahnya format staffel, turun dari atas turun ke bawah, ya. Itu format. Kemudian ada format sisi kiri dan kanan. Sebelah menyebelah. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan mana yang bisa diadopsi oleh perusahaan untuk formatnya. Tapi yang jelas dalam isi laporan posisi keuangan itu harus menggambarkan tentang harta perusahaan dan kewajiban perusahaan. Sekali lagi, angka-angka ini kita bisa ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi angka modal akhir di perusahaan itu akan dibawa ke laporan posisi keuangan. Kalau kita buat kolom sisi kiri dan kanan, maka saldo akhir itu akan dituliskan di posisi sebelah kanan bawah, kelompok modal. Oke. Laporan yang terakhir, laporan keempat dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan itu adalah laporan arus kas. Nah, pembuatan laporan arus kas ini diatur dalam PSAK nomor 2. Ingat ya, PSAK itu adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dan PSAK nomor 2 di Indonesia ini mengadopsi dari IAS nomor 7. IAS sekali lagi singkatan dari International Accounting Standard. Nah, untuk laporan arus kas ini berisi tentang informasi aliran kas masuk dan keluar yang berasal dari 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama, arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Kemudian yang kedua, arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, kita akan bahas 3 aktivitas itu apa saja. Yang pertama, untuk arus kas dari kegiatan operasi ini artinya adalah arus kas keluar masuk arus kas itu yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Misalnya membayar gaji, bayar sewa, ya, membeli bahan baku, kemudian juga misalnya itu pendapatan arus kas masuk itu berasal dari pendapatan dari penjualan atau pendapatan jasa yang diperoleh oleh perusahaan itu masuk dalam kelompok aktivitas operasi. Kemudian untuk arus kas yang berasal dari kegiatan investasi ini adalah berisi informasi tentang arus kas masuk dan keluar yang berasal dari investasi. Misalnya perusahaan itu membeli tanah, berarti melakukan investasi, artinya ada aliran kas keluar. Atau misalnya perusahaan juga menjual aktiva tetap yang tidak lagi digunakan, berarti ada aliran masuk dari hasil penjualan aktiva tetap. Itu contohnya untuk kegiatan dari arus kas dari kegiatan investasi. Nah, yang ketiga untuk arus kas dari kegiatan pendanaan itu berisi informasi tentang bagaimana arus kas aliran keluar masuk kas yang berasal dari pendanaan perusahaan. Misalnya si pemilik itu meminjam uang dari bank, berarti ada aliran masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari pendanaan. Atau misalnya dalam konteks perusahaan perseorangan, perusahaan mengambil uangnya perusahaan untuk keperluan pribadi, berarti ada aliran keluar untuk aktivitas pendanaan. Nah, untuk formatnya bisa dilihat seperti ini. Kita mulai lagi untuk format seperti biasa. Di atas itu harus dituliskan nama perusahaan, kemudian baris kedua judul laporan itu laporan arus kas, kemudian yang baris ketiga adalah laporan periodenya itu kapan gitu ya. Dan untuk isinya di atas, karena tadi ada 3 kegiatan aktivitas yang akan kita tuliskan terlebih dahulu adalah
arus kas yang berasal dari kegiatan operasional, apa saja isinya, kemudian di total jumlahnya berapa. Kemudian komponen yang kedua adalah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, di total mana yang masuk dan jumlah kas yang keluar dari investasi ini dijumlahkan. Kemudian yang ketiga baru arus kas dari kegiatan pendanaan. Sama, kita jumlahkan totalnya berapa, baru terakhir ini adalah saldo kas untuk arus kas selama satu periode. Dan yang harus diperhatikan adalah total uang atau saldo dari arus kas ini di akhir itu harus sama dengan jumlah kas yang ada di laporan posisi keuangan. Berikut kita akan bahas contoh dari penyusunan laporan keuangan di perusahaan jasa. Oke, yang pertama adalah laporan rugi laba. Kita tahu tadi di atas itu ada judul, nama laporan, dan periodenya. Kemudian untuk isi dari laporan rugi laba itu yang pertama pendapatan. Nah, dalam contoh pendapatan perusahaan ini sebesar 3.000. Kemudian perusahaan memperoleh bebannya sebesar 800. Sehingga kalau kita selisihkan, maka hasilnya 3.000 dikurangi 800 akan dapat angka 2.200. Sehingga karena pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar 2.200. Nah, laba 2.200 ini akan kita bawa ke laporan posisi keuangan, menambah jumlah modal awal. Modal awal yang tadinya sebesar 20.000, kemudian kita tambahkan tadi 2.200 dari laporan rugi laba. Nah, ternyata di perusahaan ada privo ya, pengambilan pribadi sebesar 500, sehingga modal akhirnya itu bukan lagi 20.000, tapi besarnya saldo akhir di perusahaan ini sebesar 21.700. Karena hasil penjumlahan tadi modal awal, laba dikurangi dengan privo. 2.700 modal akhir ini akan kita bawa ke laporan posisi keuangan. Di kolom sebelah kanan paling bawah yaitu adalah modal perusahaan. Modal ini akan dijumlahkan dengan total hutang sehingga harta perusahaan ya sebelah kiri, total harta itu kan dibagi dua ya, ada harta lancar dan harta tetap. Nah, ini jika dijumlahkan dalam contoh itu totalnya sebesar 26.900.000, maka akan sama dengan total kewajiban sebesar 26.900, di mana di dalam kewajiban itu termasuk modal perusahaan. Nah, demikian laporan penjelasan tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan jasa. Dapat saya simpulkan dari materi ini, laporan keuangan itu sangat berguna, bisa memberikan informasi bagaimana si perusahaan itu menjalankan usahanya, apakah dia memperoleh rugi atau laba, dan juga bisa memberikan informasi seperti apa sih keadaan hartanya perusahaan, kewajibannya perusahaan, utang perusahaan, modalnya jumlahnya berapa, dan ini akan sangat-sangat penting bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Nah, kita tahu dari pihak internal itu salah satunya contohnya adalah misalnya manajer untuk bahan evaluasi. Oh, ternyata jika dilihat dari laporan rugi laba, ternyata perusahaannya rugi. Maka ini bisa jadi bahan koreksi bagaimana perbaikan kinerjanya untuk periode ke depan. Nah, untuk pihak luar dari perusahaan, misalnya pemerintah, jika dilihat dari laporan rugi laba, si perusahaan itu memperoleh laba yang tinggi tiap periode, maka ini bisa menjadi dasar si pemerintah untuk menetapkan besarnya pajak ya yang akan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian investor dan kreditur juga berkepentingan terhadap informasi ini. Kenapa? Karena terkait dengan dasar mereka memberikan pinjaman atau melakukan investasi di dalam perusahaan tersebut. Demikian materi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.